Ketut ya, ini besok, bagaimana? ya Pak Ketut, besok Bali ini akan menyambut tamu yang luar biasa, yaitu Raja Salman. Besok sore rencananya akan tiba di Bali. Apa sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan, Pak Ketut? Ya, selamat sore Mbak Yuni ya. Dengan Penny dan Bayu, Ya, Pak, Mbak di Penny, sini selamat juga. sore. Silakan, Jadi kami pemerintah, ya, Penny dan Bayu. Jadi dapat saya sampaikan bahwa persiapan pemerintah Provinsi Bali untuk menerima kedatangan dari Raja Arab Saudi di Bali ini adalah dilihat dari sisi persiapan penjemputan. Itu sudah dilakukan gladi bersih tadi pagi oleh aparat keamanan kita, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dari Kementerian Luar Negeri dan Kemlu dan juga dari Pampres itu sendiri. Dari proses pelaksanaan penjemputan yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, tentu tidak ada mengalami hambatan-hambatan yang berarti, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat kerja sama yang telah dibangun oleh semua pihak ya, oleh semua pihak yang melaksanakan tugas ini dengan bagus. Baik itu pemerintah Provinsi Bali, dari Pampres, kemudian juga dari Pampres Kerajaan, dan juga dari dari keterlibatan dari Angkasa Pura dan Kementerian Luar Negeri untuk menangani kehadiran daripada Raja Arab Saudi pada hari esok, yaitu tepatnya di pukul 16 ini. Kemudian juga dari sisi transportasi sudah di-handle semuanya, sudah disiapkan semuanya dengan bagus, dengan baik, ya, agar penjemputan daripada Raja Arab Saudi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dari sisi kehadiran para peliput-peliput media cetak, media elektronik yang sudah dikoordinasikan tadi pagi pasca gladi itu, sehingga bisa meliput daripada kunjungan berlibur daripada Raja Arab Saudi di wilayah Provinsi Bali ini, ya, karena Provinsi Bali adalah sebagai daerah tujuan wisata internasional, sehingga menjadi pilihan daripada Raja Arab Saudi untuk tempat berlibur di Bali ini. Dan tentu kita pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi daripada kunjungan liburan daripada Raja di Provinsi Bali ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan Raja ini bisa memberikan dampak yang sangat luas terhadap pertumbuhan pariwisata kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita, sehingga ekonomi kita akan semakin meningkat, pariwisata kita juga akan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang gitu. Oke, baik. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan kunjungan Raja Arab Saudi. Kemudian juga yang terakhir saya lupa tadi, kaitan kunjungan Raja Arab Saudi, tempat tinggal beliau itu di kawasan BTDC yang merupakan kawasan kawasan pariwisata internasional, karena di sana dipakai sebagai tempat-tempat event-event yang berskala internasional di kawasan BTDC itu. Dan mengenai kegiatan Raja Arab Saudi di Bali selama beliau berliburan ini, saya belum mendapatkan Pak Gubernur, kemudian aparat keamanan juga belum mendapatkan satu jadwal yang terinci dari keprotokolan Raja Arab Saudi sampai saat sekarang ini. Pak Ketut, itu yang dapat saya laporkan. Iya. Ya. Raja Salman datang ke Bali adalah statusnya sebagai wisatawan gitu Pak ya, untuk berlibur. Tapi apakah Pemprov Bali menyiapkan penyambutan khusus? Apakah mungkin Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur yang akan menyambut Raja di bandara? Untuk penyambutan Raja Arab Saudi datang ke Bali ini dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan jajaran Muspida Balinya yang terdiri dari Pangdam, kemudian Kapolda, Kajati, kemudian didukung oleh MUDP, kemudian FKUB, PHDI, dan FKUB itu terdiri dari pimpinan umat yang ada di Bali ini untuk menyambut kehadiran daripada Raja. Kenapa kita libatkan FKUB? Karena di Bali ini telah terbangun kerukunan hidup dan keharmonisan hidup dan kedamaian hidup antar umat beragama yang ada di Bali ini. Ya, antar umat Hindu dengan umat Islam, dengan umat Kristen, Kristiani, dan juga Buddha, itu terbangun secara harmonis kerukunan hidup kita, ya, di mana antar umat itu saling menghargai kegiatan-kegiatan hari besar keagamaannya masing-masing. Gitu. Baik, Pak Ketut, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar petang. Sejauh ini menjelang kedatangan dari Raja Salman besok sore, tentunya segala persiapan sudah dilakukan, dan sejauh ini apakah sudah ada semacam permintaan begitu dari pihak kerajaan sendiri mengenai misalnya sterilisasi ataupun fasilitas apa yang harus ada begitu Pak? Ya, sementara ini garis koordinasi kita dengan
keprotokolan Kerajaan Arab Saudi ini ya tentu sebatas kunjungan kerja beliau berlibur di Bali ini. Sedangkan tempat-tempat yang memang beliau minta untuk tempat tinggalnya, sterilisasi kita lakukan di kawasan wisata Nusa Dua, di mana tempat beliau beristirahat di sana. Ya, kemudian kawasan-kawasan destinasi pariwisata lain yang ada di Bali, sementara ini terus kita koordinasikan karena jadwal beliau belum jelas diberikan kepada kita. Begitu beliau memberikan, kita juga sudah melakukan langkah-langkah pengamanan dari aparat keamanan, dari TNI, Polri, pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan acara dadakan yang tiba-tiba beliau adakan, misalnya mau berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata yang ada di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Bali ini. Itu kita siapkan. Nah, oleh karena itu, apabila beliau nanti melakukan kunjungan dadakan atau beliau melakukan visit ke daerah-daerah itu, kita sudah siap secara teknis di lapangan untuk melakukan pengamanan kunjungan beliau, termasuk juga delegasi-delegasi yang beliau bawa itu. Walaupun sementara ini secara konkret belum diberikan jadwal-jadwal kegiatan yang beliau mau lakukan selama beliau berada di Bali, dalam konteks beliau liburan maupun akan membangun komunikasi di Bali ini. Tentu kami pemerintah Provinsi Bali sangat berharap ya kehadiran Raja di Bali ini bisa memberikan kontribusi positif ke dalam kemajuan ekonomi kita, kemajuan pariwisata kita, dan juga kemajuan terhadap investasi-investasi yang bisa dikembangkan di Pulau Bali ini ya dengan membangun kerjasama ini. Nah, kita buka peluang investasi yang bisa dilakukan di Bali sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Arab Saudi sekarang ini, yaitu bagaimana kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik, sehingga Bali juga bisa terdampak kecipratan dari pembangunan infrastruktur itu. Kenapa? Karena di samping memang pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, kita Bali juga sedang merancang pembangunan infrastruktur yang menjadi akses percepatan dalam jangkauan kemajuan daripada pariwisata kita yang ada di Bali ini. Seperti misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan Bandara Bali Utara. Ya, Pak. Pak, kita tahu Raja Arab ini akan ada di Bali mulai tanggal 4 besok hingga tanggal 9. Ada kurang lebih sekitar 5 hari. Cukup lama jangka waktunya beliau berada di Bali. Nah, untuk meskipun belum ada agenda, belum ada request apapun, tapi untuk memastikan bagaimana nantinya wisatawan lain juga tidak terhambat atau tidak tertunda kunjungannya ke Bali ini, bagaimana Pak? Ya, penanganan daripada kehadiran Raja Arab Saudi ke Bali tidak memberikan dampak pada kunjungan wisatawan yang lain. Kita sudah lakukan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektoral yang ada di Bali ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memberikan output yang positif terhadap kunjungan daripada Raja Arab Saudi yang masuk ke wilayah Bali kali ini. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa di dalam proses kehadiran Raja Arab Saudi berkunjung ke Bali ini ya tidak akan mengganggu daripada kunjungan-kunjungan wisatawan-wisatawan yang masuk dari berbagai daerah, dari berbagai negara di dunia ini ke Provinsi Bali ini. Karena porsinya sudah disiapkan masing-masing. Ya, Pak Ketut, ketika nanti sudah... Ya, dapat saya sampaikan. Baik, Pak Ketut, ketika nantinya sudah mendapatkan jadwal atau agenda Raja Salman akan berkunjung ke tempat wisata mana saja, apakah kemudian di tempat wisata masing-masing itu akan dilakukan penutupan untuk wisatawan yang lain atau seperti apa, Pak? Ya, kita akan koordinasikan, tidak semerta-merta kita tutup, tidak, itu juga akan mengganggu. Tetapi space itu kita akan berikan priority kepada Raja Arab Saudi untuk melakukan, ataupun kepada delegasi-delegasi yang masuk ke wilayah itu. Tidak ada istilahnya penutupan eksklusif diberikan kepada Raja Arab, tetapi dikhususkan, diprioritikan, beliau diberikan space untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat itu. Sedangkan wisatawan lain sebagai pendukung tetap berjalan dengan baik sepanjang tidak mengganggu daripada kunjungan beliau pada destinasi pariwisata itu, termasuk juga delegasi-delegasi beliau. Nah, tapi kalau khusus pada saat beliau hadir ke sana, Raja itu hadir ke sana, memang itu akan di-close, ya, close sementara, ditutup sementara, untuk bisa memberikan akses percepatan kepada kunjungan beliau ke tempat itu. Sedangkan yang lain kita berikan akses lain untuk bisa juga terlaksananya perjalanan kunjungan wisatawan dari berbagai mancanegara ke wilayah itu. Gitu. Pak, mungkin ya belum ada. Oke. Apakah Pemprov Bali juga merekomendasikan tempat-tempat tertentu Pak untuk dikunjungi oleh Raja Salman, Pak? Baik, terima kasih Mas. Betul, kami merekomendasi tempat-tempat destinasi yang bisa dikunjungi oleh Raja
Salman ke Bali ini, termasuk juga dengan delegasinya, ada beberapa titik, misalnya mau mengunjungi panorama Pantai Kute, itu bisa dikunjungi karena ada surfingnya, karena ada sunsetnya di sana. Kemudian juga di kawasan BTDC itu sendiri, kawasan Nusa Dua, luas sekali di sana ada. Di sana bisa dilakukan destinasi pariwisata marina, karena di sana ada tempat bermain diving, snorkeling, banana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk destinasi culture, budaya, kita suggest beliau untuk hadir datang ke wilayah Ubud, ya, ke wilayah Ubud di kawasan Gianyar, karena di sana banyak budaya-budaya yang kita miliki, budaya tradisional, seni keseniannya, handicraft dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk destinasi pariwisata yang lain, laut yang lain, yang view diiringi dengan puranya, itu Tanah Lot. Kemudian destinasi selain daripada pura dengan lautnya, itu ada juga destinasi yang bisa dikunjungi berupa istana presiden kita di Tampak Siring dengan air kelebutan yang ada di sana. Kemudian juga ada destinasi pariwisata danaunya, yaitu Danau Batur dan Danau Buyan yang ada di Bedugul. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Destinasi seperti itu, ya. Ya, baik. Pak Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali, sudah bersama kami sore hari ini di Kabar Petang.